Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada narasi kita nggak sesuai dengan hukum. Nah, perlu kita pahami ya, sistem hukum di Indonesia bukan hanya lembaga yudisial, tapi juga lembaga eksekutif dan legislatif. Jadi nggak benar kalau kita tidak mengikuti aturan hukum, ya. Malahan kita mempertanyakan bagaimana mungkin lembaga yudikatif peradilan dijadikan kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, ini keterangan lurah tahun 97 yang menyatakan luas itu cuma 10.000 meter. Nah, kenyataannya dalam sidang satu orang aja kok sampai luasnya objek 15.000 meter. Nah, ini dipertanyakan, ini 10.000 meter aja dibagi 100 kepala keluarga, sementara di sidang ada objek 15.000 meter cuma satu atas nama satu orang. Ini tahun 97. Aneh, tahun 97 10.000 meter untuk 100 orang. Sementara itu dalam sidang mengaku-ngaku tahun 96 15.000 meter untuk satu pihak. Nah, ini ya manipulasinya. Ini Dagolos Gendom Verbonding 37 sama 3740 sama 3741. Ini Kampung Cirapuhan. 3742 ini 6467. Nah, jadi nggak benar ya. Ini lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Kita kirimin surat untuk dibatalkan karena bukan gugatan murni, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Untuk lebih lengkapnya bisa cek. Nah, ini kita juga kirim surat ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, ke Mahkamah Agung, supaya kasus ini dibatalkan karena bukan gugatan murni, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait modus penipuan Muller dijadikan alat bukti baru. Nah, ini kita harus mempelajari dulu ya. Tetap ini dijadikan alat bukti baru atau novum. Jadi ini pemalsuan dokumen untuk gugatan. Sedangkan apa yang kami laporkan bukan begitu. Jadi kita nggak paham masalah pemalsuan dokumen Muller. Tapi yang kita pahami kolusi antara penggugat dengan tergugat. Jadi misalkan ada pemalsuan data yang udah terbukti di pengadilan pidana, ya, itu menurut pemahaman kami bukan untuk menggugat, tapi untuk saling berkolusi. Artinya para pihak penggugat maupun tergugat pun kerjasama. Dengan kata lain, pihak tergugat pun paham bahwa penggugat itu telah melakukan penipuan, ya. Jadi di sini bab alat buktinya tergugat, ya. Terus banyak ini kejanggalannya. Ini kesiapan pihak tergugat ini lebih dulu. Ini nomor 80 hingga seterusnya. Nah, tanggal 6 November ini udah bersiap-siap. Bahkan
Itu tergugat utama ya. Sedangkan tergugat nomor 334 itu juga tidak mendukung, baik itu penggugat maupun para pihak tergugat. Artinya ada kejanggalan. Ya. Jadi yang perlu dibahas, yang kami bahas dalam penipuan data tanah oleh si Muller, itu yang kami laporkan bukan penipuan untuk gugatan, tapi penipuan untuk kolusi mafia tanah saling gugat. Ya, itu ya laporan kami atau pengaduan kami. Ya. Jadi kedua belah pihak itu berkolusi, itu merugikan kami. Kalau dinyatakan penipuan untuk menggugat, itu masih tetap merugikan kami. Pak, ada pertanyaan dari yang komen. Orang-orang Belanda tahu nggak kalau pernah menjajah Indonesia? Tahu, diajar di sekolah soalnya. Oh, diajarin di sekolah pas di Belanda, Pak? Iya. Di kurikulum ada, Pak? Ada, di sejarah. Ada nih, tuh jadi jawab ya. Iya, Pak, aku pernah nonton konten. Katanya kalau di Belanda itu, misalkan orang Belanda tanya, dari mana? Terus kita bilang dari Indonesia. Terus orang Belanda tuh, mereka minta maaf. Iya, benar. Bener ya? Iya, ya, karena itu bukan memori yang baik maksudnya gitu. Jadi minta maaf gitu ya, Pak ya? Iya, kadang-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita membahas masalah penjemputan lokasi ya. Penjemputan lokasi banyak pihak menyebutkan dagolos ya. Sementara kami sepakat dengan tergugat nomor 334, yaitu Dinas Perhubungan atau Terminal Dago. Jadi saya akui pengacaranya konsisten, cerdas, jujur ketika melakukan pembelaan kliennya atau pihak disub. Kita membahas masalah ini juga sangat saya sayangkan ya. Ini laporan BPN yang dalam kaitannya ketika DPR RI Pusat, dalam hal ini Komisi 2, melakukan reses di Kota Bandung. Nah, di sini tidak sebagaimana demo dan atau ini ya forum diskusi. Ini pokok yang kita bahas ini yang sangat penting ini ya, yang sangat krusial adalah putusan pengadilan negeri ya. Harus putusan pengadilan negeri dulu yang dibahas lengkapnya, bukan pengadilan tinggi, kasasi. Itu kebanyakan, maaf itu kebanyakan para buzzer itu ya. Nah, dari sini kita menjelaskan kolusi mafia tanah saling gugat ini ya. Nah, di sini pada putusan pengadilan negeri halaman 46 ya. Jadi selain penggugat menyatakan lokasinya di Dagolas atau RW 2, pihak tergugat pun menyatakan lokasinya itu ya di sini ya. Tuh, ini dalam pokok perkara saya ini memohon memerintahkan BPN untuk memproses hak RW 02, artinya enggak sama RW 01 atau Kampung Cirapuan. Nah, ini korelasinya dengan ini. Dengan adanya Kampung Cirapuhan yang diubah jadi Dagolos. Nah, jadi ini ada objek yang tak jelas. Ini Bapak alat bukti tergugat ya, nomor 27. Nah, ini ada lahan seluas 15.000 meter. Nomor 27 ya. Nah, ini alas haknya tak jelas, riwayatnya juga tak jelas. Nomor 27 ya. Nah.